Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksani Rosianda dengan NIM akhir 142. Saya mahasiswa semester 5 Psikologi Islam UIN Salatiga. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang membahas layanan bantuan psikologis dari perspektif Islam, yaitu buku berjudul Psikoterapi dan Konseling Islam, karya Bapak Agus Hermawan SPD IMA. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus dan diterbitkan pada tahun 2024. Nah, buku ini itu disusun berdasarkan kurikulum revisi 2023 dan digunakan sebagai bahan ajar di lingkungan UIN Salatiga, sehingga secara akademik buku ini itu sangat relevan dengan kebutuhan perkuliahan. Pada bagian awal, buku ini itu membahas konsep dasar konseling dan psikoterapi Islam, meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, serta metode yang digunakan. Penulis juga menjelaskan persamaan dan perbedaan antara konseling dan psikoterapi Islam, sehingga pembaca memperoleh pemahaman awal yang jelas mengenal ruang lingkup keduanya. Selanjutnya, buku ini itu mengulas hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, pemahaman ini menjadi landasan penting dalam praktik konseling dan psikoterapi Islam, karena pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga aspek keimanan dan spiritualitas. Buku ini kemudian juga membahas sejarah perkembangan psikoterapi Islam serta hubungannya dengan ilmu psikologi dan kesehatan jiwa. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bahwa konsep penyembuhan dalam Islam telah ada sejak lama dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, buku ini mengkaji konsep sehat dan sakit dalam Islam. Sehat tidak hanya dipahami sebagai kondisi bebas dari gangguan fisik atau mental, tetapi juga sebagai kondisi seimbang antara jasmani, psikologis, dan spiritual. Sebaliknya, sakit dipandang sebagai kondisi terganggunya keseimbangan tersebut. Pada bagian akhir, buku ini membahas penerapan psikoterapi Islam dalam praktik konseling. Penulis menguraikan berbagai bentuk pendekatan, yaitu dapat digunakan seperti tilawah Al-Quran, takziah atau penyucian jiwa, taklimah, ibadah, pembinaan akhlak, hingga ruqyah. Bagian ini menunjukkan bagaimana konsep-konsep teoritis yang telah dibahas sebelumnya dapat diterapkan dalam praktik pendampingan psikologis berbasis Islam. Nah, buku Psikoterapi dan Konseling Islam karya Bapak Agus Hermawan ini direkomendasikan sebagai salah satu sumber referensi utama bagi mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, psikologi maupun psikologi Islam. Nah, buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi pendamping dalam penulisan tugas akademik, skripsi, maupun penelitian yang berkaitan dengan konseling dan psikoterapi Islam, terutama yang melakukan integrasi antara kesehatan mental dan spiritual. Sebagai kesimpulan, buku Psikoterapi dan Konseling Islam menyajikan pembahasan yang lengkap dan sistematis mengenai konseling dan psikoterapi Islam, mulai dari konsep dasar, landasan filosofis, hingga penerapannya dalam praktik. Nah, buku ini membantu pembaca memahami bahwa layanan bantuan psikologis dalam Islam itu bersifat holistik dan menekankan keseimbangan antara aspek mental, spiritual, dan sosial. Demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.